Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Jadi saya dan mewakili Saifima hari ini telah hadir kurang lebih 15 orang ya dari tim Saifima Surabaya. Ada 5 orang dari Jakarta ya. Jadi kami menyelenggarakan acara ini dalam rangka pengen silaturahmi ya, bertemu dengan Bapak Ibu klien mitra Saifima, kemudian juga Bapak Ibu kampus-kampus di area Bandung Raya ya, dalam rangka buka puasa bersama, dan juga kita update seputar regulasi dan juga tantangan-tantangan di perguruan tinggi ke depannya ya. Sebelum membuka acara nih saya punya pantun nih Bapak Ibu. Biarkan kayu menjadi abu. Cakep. Abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak Ibu, meski puasa tetap semangat dan jangan lesu ya. Ya insya Allah 1,5 jam lagi kita buka puasa ya. Jadi ini telah hadir bersama kita 40 kampus ya, kebanyakan swasta dari area Bandung Raya. Jadi ini merupakan momen juga untuk Bapak Ibu bisa silaturahmi, mengenal satu sama lain ya. Tantangan-tantangan yang dihadapi dan juga bisa sharing nantinya studi banding ya, saling sharing gitu tantangan-tantangan yang dihadapi dari masing-masing perguruan tingginya. Jadi di Saifima ini pandemi sudah selesai ya Bapak Ibu ya, jadi di Saifima kami rutin menyelenggarakan acara-acara seperti ini, setahun itu bisa sampai 5 kali, 6 kali ya. Jadi tiap 2 bulan kami menyelenggarakan acara seperti ini, temanya berbeda-beda ya. Dan tentunya kami mendorong Bapak Ibu supaya turut hadir dan juga mengundang jajaran manajemen ataupun operator adminnya untuk selalu berpartisipasi ya dalam event-event yang kami selenggarakan supaya bisa memajukan institusi-institusi perguruan tinggi kita masing-masing ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih di sini ada perwakilan Bapak Rektor ataupun pimpinan dari Unpas ya, Universitas Pasundan, IPDN ya, ISBI, Poltekpar NHI, Sangga Buana ya, dan juga kampus-kampus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini saya juga perkenalkan beberapa personil Saifima yang hadir dari Jakarta dan juga Surabaya ya. Mungkin ada, saya perkenalkan Pak Andri Hussein. Pak Andri ya, mohon berdiri Pak. Nah ini Pak Andri merupakan Direktur Marketing dari Saifima. Saya juga perkenalkan leadership ya atau jajaran pimpinan lainnya di Saifima. Ada Mas Anam. Mas Anam silakan berdiri Mas Anam. Nah, Mas Anam. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal Mas Anam ya. Nah, saya perkenalkan juga Mas Adit ya. Mas Adit ini pimpinan untuk di sales dan marketing ya. Kalau Mas Anam tadi pimpinan di customer success. Nah, mungkin saya perkenalkan juga Mas Bayu ya. Mas Bayu ini yang sering dinas ke Bandung. Mas Bayu ini juga tim sales dan marketing kami ya. Nah, jadi beliau-beliau ini merupakan expertnya di bidang sistem akademik dan juga PD Dikti ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti jika ada kesulitan ataupun ada ini ya tantangan-tantangan seputar pelaporan, seputar transformasi digital di kampusnya Bapak Ibu. Nah, silakan menghadiri mendatangi tenaga-tenaga ahli di Saifima ini ya. Saya juga pada kesempatan ini diminta sharing untuk seputar PMB ya. Mungkin bisa ya sedikit aja, ini saya singkat aja seputar sharing seputar PMB. Jadi berhubung di Saifima ini kami melayani lebih dari 800 perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih 20% nih dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah akhirnya kami sering nih bertemu pimpinan ataupun tokoh-tokoh ya, baik itu di bidang pelaporan, di bidang keuangan, di bidang PMB gitu ya. Apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi dan apa saja kisah sukses ya, kunci suksesnya kampus-kampus yang berhasil mendigitalisasi proses PMB-nya ataupun berhasil meningkatkan intake mahasiswanya, berhasil menjaga keuangan dari kampusnya ya, dari sumber pendapatan mahasiswa itu tetap terjaga gitu.
Nah, jadi ini yang mungkin Saifima juga bisa sedikit sharing ya, yang nantinya semoga bisa bermanfaat juga untuk di kampusnya Bapak Ibu ya. Saya agak singkat aja ya, karena nanti supaya waktunya cukup. Ini bisa langsung skip ya. Jadi saya Direktur Kemitraan di Saifima ya. Jadi Saifima sendiri itu mungkin Bapak Ibu bagi yang belum mengenal Saifima ya, belum bekerja sama dengan kami. Jadi Saifima ini didirikan dari tahun 2003 ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf kalau slide-nya belum update. Jadi kami 2 bulan lalu baru saja berulang tahun yang ke-20. Jadi Saifima usianya sudah 20 tahun dan semenjak tahun 2003 itu kami bergeraknya di bidang education technology gitu ya. Kami dikenalnya sebagai penyedia sistem akademik ya. Jadi kalau usia 20 tahun itu juga tentunya bukan usia yang pendek ya. Jadi tentunya sudah teruji oleh waktu dan juga konsisten gitu ya Bapak Ibu ya, selama 20 tahun kami melayani mitra-mitra kampus klien kami dan tentunya siap menjadi mitra yang bisa diandalkan oleh kampusnya Bapak Ibu di sini ya. Bisa next. Nah ini ulang tahun kami yang ke-20, jadi basisnya memang Saifima ini di Surabaya ya, ada kurang lebih 200 lebih talent kami gitu ya. Nggak cuman anak-anak muda, nggak cuman programmer gitu ya, tapi juga researcher dan juga ahlinya regulasi di bidang akademik gitu ya. Selain di Surabaya, kami juga memiliki cabang di Jakarta. Jadi kami melayani lebih dari 800 perguruan tinggi nih hingga hari ini. Nah ini sedikit quotes nih dari tokoh-tokoh Dewan Penasehat ataupun tenaga ahli di Saifima ya. Nah kemarin kami baru menyelenggarakan event di Medan, ulang tahunnya 1 abadnya NU ya. Nah jadi ada puluhan kampus mitra kami, itu merupakan kampus agama Islam di bawah NU. Nah ini tokoh NU dan juga bekas Menteri Pendidikan ya, Pak Muhammad Nuh nih. Ya mari kita tingkat manfaatkan digital culture, skill dan kompetensi kita ya, untuk memajukan, nah ini kemarin di acara NU ya, untuk memajukan perguruan tinggi NU sebagai persembahan kepada para sesepuh NU ya. Ini aja ya sebagai pembelajaran. Kalau Saifima itu ulang tahun yang ke-20 ya. Mungkin Bapak Ibu juga di sini kampusnya usianya sudah puluhan tahun juga gitu ya. Nah ini kemarin kami bersama NU menyelenggarakan event ulang tahun 1 abadnya NU. Nah ini sebuah lembaga agama yang sudah 1 abad Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka aja mereka sudah memberikan kontribusi yang luar biasa banyak untuk dunia pendidikan. Bisa di next. Nah selain itu di Saifima kami juga tiap tahun menyelenggarakan beasiswa semesta. Nah ini kami mencari putra-putri Indonesia yang bertalenta ya, putra-putri Indonesia terbaik ya. Nanti semoga 2023 ini banyak dari wilayah Bandung Raya juga ya. Kalau banyak penerima beasiswa semesta dari Bandung Raya, nah nantinya kami akan danai dalam bentuk beasiswa ke kampusnya Bapak Ibu yang di wilayah Bandung Raya ya. Oke, next. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya, jadi event-event yang rutin kami selenggarakan seperti ini ya, baik itu offline ataupun webinar ya. Nanti Bapak Ibu bisa minta di-invite ke grupnya ini ya, event-event Saifima ya, nanti silakan nanti timnya, jajaran operator ataupun manajemennya diminta untuk hadir pada pertemuan-pertemuan yang kami selenggarakan. Ya, jadi kalau di Saifima sendiri kami mengklasifikasikan perguruan tinggi itu dalam beberapa tipe ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan jumlah kampus cukup banyak ya, ada 4.500 perguruan tinggi. Nah itu 75%-nya di bawah Dikti ya, sekitar 20% itu vocation ya, di bawah Diksi. Nah kalau secara tipe perguruan tingginya itu kami bagi berdasarkan ini ya, lembaga induknya. Majority memang kampus di Indonesia ini perguruan tinggi swasta ya,
Bapak Ibu di sini tentunya juga banyak dari kampus atau ini ya dari yayasan pendidikan tinggi swasta gitu ya. Nah, selain itu kalau di Saifima kami petakan itu ada sekitar 25% ya, seperempatnya itu perguruan tinggi agama. Nah, selain itu sekitar 20% itu kampus yang di bawah ini ya, negeri atau di bawah kementerian, PTN atau PTK ya. Nah, kalau PTN itu kan kita mengenal ya, bentuknya itu ada yang Satker, ada yang BLU ya, PTN BH gitu ya. Nah, selain itu juga ada kampus kedinasan ya, seperti IPDN ya. Nah, itu kampus-kampus yang di bawah lembaga negara atau di bawah kementerian ya. Oke, bisa next. Nah, ini tantangan yang tentunya dihadapi oleh setiap perguruan tinggi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita ini diwajibkan memajukan generasi penerus gitu ya. Kita mencerdaskan anak bangsa. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus menjalankan institusi kita secara sustainable ya, memiliki pendapatan yang sehat ya, sehingga kita bisa mengcover biaya-biaya operasional dan juga untuk pengembangan institusi kita ke depannya. Nah, kalau ini kemarin kita terhantam pandemi ya, 3 tahun ya. 3 tahun terhantam pandemi, tentunya masa yang berat bagi semua orang ya. Dan banyak kami dengar juga dari perguruan-perguruan tinggi itu jumlah intake mahasiswanya menurun gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga existing mahasiswanya juga keuangannya terhambat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga tentunya sebagus apapun sistem ya, sekeren apapun IT-nya, sehebat apapun tenaga marketingnya dalam mengakuisisi mahasiswa baru ya, tentunya kalau tidak bisa menjaga bisnis prosesnya dari awal sampai akhir ya, akan terganggu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus jaga intake mahasiswa itu tetap terjaga ya, sehat dari tahun ke tahun. Nah, selain itu juga existing mahasiswanya itu juga kita minimalisir, churn rate-nya ataupun drop out rate-nya kita jaga ya. Nah, ini tentunya tantangan yang dihadapi oleh banyak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau perguruan tinggi kita kehabisan bensin, wah itu akan menciptakan domino effect ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa juga dihadapi oleh kampus-kampus mitra kami, dan ini pembelajaran itu jadi bisa bentuknya kisah sukses dan juga kisah kegagalan gitu ya, yang mana kita juga bisa belajar supaya mengantisipasi tidak terjadi di institusi kita ya. Nah, ini efeknya ya Bapak Ibu ya, apabila kampus kita kehabisan bensin, gaji jadi terlambat ya, bahkan bukan hanya terlambat ya, tidak bisa terbayarkan sampai berbulan-bulan ya. Operasional kampus juga jadi terhambat, kualitas sarana prasarana stagnan ya. Jadi kalau di ilmu akuntansi kan ada yang namanya depresiasi. Depresiasi itu kan aset itu menyusut ya, menyusut karena waktu ya. Yang elektronik, handphone atau laptop juga menyusut ya. Makin lama bisa rusak dan harus terus diperbarui ya. Gedung juga gitu ya, catnya mulai pudar, mulai ada yang rusak sana sini ya. Itu sarana prasarana juga harus ditingkatkan. Menurunnya kinerja dosen dan tendik. Nah, tentunya kalau kita ini sebagai organisasi juga bersaing SDM ya. Kalau kita tidak bisa memberikan kompensasi yang atraktif, ya tentunya juga sulit bagi institusi kita untuk mendapatkan tenaga didik ataupun dosen-dosen yang terbaik ya. Nah, ini juga faktanya di lapangan itu 336 kampus terancam merger ya. Jadi kampus-kampus kecil digabung. Dan juga 476 perguruan tinggi swasta itu mahasiswanya di bawah 100. Nah, ini yang ini faktanya di lapangan ya, jadi sekitar 10% dari kampus yang kita ketahui saat ini itu mungkin sudah dalam waktu dekat sudah hilang namanya gitu ya, entah karena alih bentuk di merger ya, atau ya sudah berhenti operasional gitu ya. Nah, kalau
data dari Camaba sendiri itu funnelnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari tahun ke tahun perubahannya tidak begitu drastis ya. Jadi angkanya cukup mudah dipelajarin. Jadi tiap tahun itu lulusan SMA setaraf ya, SMA, Madrasah Aliyah, SMK itu kan ada 3,7 juta ya. Yang mana 70%-nya itu tidak lanjut kuliah. Nah ini PR-nya Kementerian Pendidikan nih. Jadi yang melanjutkan kuliah itu hanya 1,8. Nah dari 1,8 juta ini 800 ribunya terserap PTN ya, perguruan tinggi negeri ataupun kedinasan gitu ya. Jadi yang 1 jutanya diperebutkan oleh hampir 4.000 perguruan tinggi swasta. Nah ini gimana caranya institusi kita bisa bertahan ya, bisa memiliki captive market ataupun memiliki value proposition yang jelas sehingga kita bisa mengambil ceruk dari potensi market tersebut. Nah jadi kalau secara bisnis ya kita harus tahu ya apa saja variabel-variabel pendapatan dan juga pengeluaran dari organisasi kita. Nah, kalau di dunia perguruan tinggi tentu jelas ya, majority pendapatan perguruan tinggi swasta tentunya datang dari mahasiswa ya, baik itu bentuknya SPP semester atau SPP bulanan ya, uang gedung ya, bantuan pemerintah, hibah, atau kalau Bapak Ibu kampusnya memiliki unit bisnis atau RGU ya, Revenue Generating Unit. Wah itu tentunya juga bisa membantu pendapatan kita lebih sustainable ya. Nah jadi biasanya itu perguruan tinggi 50% lebih ya, bahkan di atas 80% itu datangnya dari mahasiswa ya. Nah ini artinya variabel yang kita bisa kontrol ya cuman berapa biaya SPP kuliah yang mau kita kenakan dan juga berapa target mahasiswa yang kita bisa rekrut ya. Nah ini tentunya ya itu aja yang bisa kita kontrol. Kalau ngomongin hibah pemerintah ataupun bantuan dari pihak ketiga ya, revenue generating unit, menciptakan unit bisnis ya itu tentunya banyak faktor eksternal yang kita tidak bisa kontrol. Nah ini kalau harapannya kita bisa meniru ya atau kampus kita bisa bersaing dengan kampus-kampus besar lainnya ya, dengan memiliki pendapatan yang sustainable ya, kita memiliki surplus ya, lembaga kita memiliki profitabilitas yang baik sehingga kita bisa mendeliver kualitas tridharma yang baik. Nah, sehingga outputnya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul ya. Nah itu akan menciptakan domino effect yang positif. Bisnisnya sehat, keuangannya sehat, kita bisa mengapresiasi tenaga kerja SDM dengan baik ya, lulusannya pun baik, dan lulusan yang baik akan menjadi advokat untuk merekrut camaba-camaba selanjutnya ya. Cepat, next aja. Nah, kemudian selain melihat dari perspektif kampus kita, nah kita juga perlu melihat dari perspektif student journey-nya ya, atau melihat perspektif dari user kita nih, baik itu mahasiswa ataupun orang tua gitu ya, apa ekspektasi mereka, apa harapan mereka, baik itu dari bagian registrasi, dari bagian akademik, IT-nya, apakah sudah sesuai, front office-nya ya, kantor marketing kita, PMB kita, apakah sudah representatif, ya, sudah bisa menjual ya, dan juga para stakeholder di dalamnya ya, para kaprodi, para para staff di kampus kita, apakah sudah bisa mengkomunikasikan value dari kampus kita dengan baik. Itu juga perlu dijaga ya, dari pintu masuk ya, dari PMB sampai operasional bisnis prosesnya sampai lulusannya. Nah ini contoh studi kasus salah satu mitra klien kami ya Bapak Ibu ya, ada universitas namanya Narotama di Surabaya.
Ini mitra kami cukup lama ya, waktu itu masih zamannya Sevima handle project. Jadi kami mengembangkan sistem akademiknya Narotama secara beli putus waktu itu ya. Jadi tahun sudah lama sekali ya, tahun 2000 sebelum 2015. Jadi waktu itu belum ada eranya cloud. Nah, Narotama itu kami bantu untuk pengembangan sistem akademiknya dan digunakan sampai sekarang dan dimodifikasi sendiri oleh tim IT-nya ya. Nah, kalau sekarang kan sudah eranya cloud ya. Nah, kebetulan Direktur Marketing dari Narotama itu juga merupakan tenaga ahli Sevima ya, dan beliau banyak membongkar data, sharing gitu ya, supaya kampus-kampus mitra Sevima lainnya bisa belajar dari keberhasilan ataupun kegagalannya di Narotama gitu. Nah, kalau ini data yang diungkap di Narotama ya. Jadi di Narotama itu mereka mapping existing mahasiswa mereka berdasarkan status apakah mereka itu sedang bekerja atau tidak. Gitu. Jadi di Narotama punya datanya. Nah, kalau di Narotama itu case-nya 80% ternyata mahasiswanya sembari bekerja. Nah, ini tentunya berbeda ya, di Bapak Ibu juga rasanya perlu tahu berapa persen dari mahasiswanya kampus kita yang sembari bekerja. Nah, itu kan bisa ya melalui kuesioner ya. Nah, kemudian di Narotama juga kami mempelajari skala industri dari mahasiswa yang sembari bekerja tersebut ya. Apakah mereka bekerja di sektor swasta, ya, swasta nasional atau swasta lokal? Apakah mereka bekerjanya di bidang BUMN ya, di pemerintahan? Itu di Narotama kami punya datanya. Nah, dengan memiliki data ini tentunya kita bisa menyiapkan sales process ataupun sales pitch ya yang lebih targeted ya Bapak Ibu ya. Jadi udah jelas nih majority kampus kita segmennya ini gitu. Ya udah berarti kita bertempurnya di area-area tersebut. Oke, waktunya udah terbatas nih. Saya agak percepat. Nah, ini berdasarkan industrinya itu juga di Narotama kami petakan ya. Nah, kemudian juga berdasarkan tipe asal SMA-nya. Kalau di Narotama dipetakan berdasarkan apakah mereka ini dari SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, sama SMA swasta. Jadi dan ketika tim Narotama mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah tersebut ya, Kampus Expo, nah kami memiliki materi promosi dan juga sales pitch yang berbeda-beda ya. Apakah dia SMA, SMK, apakah dia negeri, apakah swasta, itu berbeda. Nah ini contoh nih, di Narotama yang berhasil, ini ya, salah satu campaign yang berhasil, itu adalah untuk camaba yang dari SMA negeri ya, yang namanya SMA negeri tentu pengennya biasanya sudah negeri minded gitu ya, pengennya masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah di kami di Narotama itu meluncurkan sebuah promo apabila promo untuk mengamankan seat. Jadi apabila si mahasiswa tersebut diterima di negeri, itu maka uang gedungnya akan kembali 100%. Nah itu campaign yang dijalankan hanya untuk mahasiswa-mahasiswa atau camaba dari sekolah negeri. Nah kalau yang untuk sekolah swasta ataupun untuk SMK ya tentunya berbeda ya. Oke, next. Nah kemudian juga sentimen dari existing mahasiswa kita juga kita di Narotama itu terus dipelajarin ya, apakah positif, apakah negatif gitu ya. Kemudian juga apa saja item-itemnya. Nah ini contoh ya, kalau standar akreditasi 6 itu kan terkait sarana prasarana ya. Nah ini apa yang kita harus akui masih kurang dan juga apa yang sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Nah itu yang sudah cukup baik kita bisa jadikan value proposition atau kita bisa jadikan materi untuk marketing ya. Nah sementara yang kurang baik ya kita bisa redam gitu. Jangan sampai camaba melihat hal tersebut ya, sembari kita berproses untuk pembenahan. Nah di Narotama sendiri
banyak bermain data ya Bapak Ibu ya. Jadi tim marketingnya selalu secara berkala itu diminta untuk memberikan report ya, tidak hanya per tahun, tidak hanya tapi juga per bulan gitu ya, tidak hanya per bulan tapi juga dari tiap-tiap gelombang dan impact dari tiap-tiap campaign yang kita jalankan. Nah, jadi kita perlu pastikan setiap rupiah biaya marketing yang dikeluarkan kampus kita itu bisa memberikan ROI yang positif ya, bisa memberikan impact yang konkret untuk jumlah mahasiswa kita. Oke. Nah ini tadi ya, promo-promo mana yang berhasil menggait Camaba itu juga kita mappingkan. Kemudian juga kita selalu secara berkala minta feedback ya, dari mana Camaba tersebut memperoleh informasi seputar kampus kita ya. Nah ini ya, jadi tiap bulan itu selalu dimonitor. Nah ini memang grafiknya kalau PMB itu ya, PMB itu sebuah bisnis proses yang seasonal ya. Seasonal itu kayak kita jual kue lebaran, laku keras di saat lebaran. Nah kalau lagi di luar musim lebaran ya mungkin jualannya biasa-biasa aja. Nah ini yang tentu kita pengennya, kepala PMB-nya pengennya kalau bisa gelombang 1 targetnya sudah 50% tercapai gitu ya, sehingga di gelombang-gelombang selanjutnya kerjanya tidak terlalu ngoyo gitu ya. Nah itu juga tentunya kita perlu siapkan campaign-campaign yang atraktif sehingga Camaba itu merasa nyaman gitu. Dia sudah diterima di kampus kita ya, meskipun sembari mereka juga masih berproses mungkin mencari perbandingan kampus lain ataupun mencoba untuk ujian ujian kampus PTN ya. Nah ini kemarin juga sharing nih, ini kisah yang masih kurang bagus nih di Narotama yang juga masih menjadi PR ya, masih menjadi PR dan mereka sendiri juga kami masih terus mencari nih formulanya nih. Jadi ini juga ada karena efek pandemi ya, jadi di Narotama itu jumlah drop out rate-nya, nah itu masih cukup tinggi. Jadi mahasiswa yang drop out di tahun kedua terutama ya, itu masih di kisaran 20-25%. Jadi ya angka sehatnya seharusnya di bawah 10% ya, di bawah 10%. Ini di Narotama sendiri masih tinggi. Ini juga mungkin nanti karena waktunya terbatas nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Ini apa yang dilakukan Narotama untuk memperbaiki yang kurang bagus ini juga nanti saya bisa share lebih lanjut. Oke, berhubung waktunya terbatas, nanti juga masih ada materi-materi yang menarik dan juga masih ada agenda yang tidak bisa dilewatkan ya tentunya Bapak Ibu ya. Ini saya menutup sambutan saya dan juga materi saya ini dengan sebuah pantun lagi nih. Daging sapi banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran buat ketupat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kali ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati acara.